Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nubra Putri Widyastuti dari Prodi Manajemen Syariah. Ingin memaparkan sedikit materi tentang apa itu statistika non-parametrik. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, C kuadrat untuk uji goodness, yang kedua ada uji keselarasan, yang ketiga ada C kuadrat untuk uji normalitas, yang keempat ada C kuadrat untuk uji independensi. Yang pertama, C kuadrat untuk uji goodness. C kuadrat disebut juga dengan chi kuadrat. C square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji C square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Syarat uji C-square. Uji C-square merupakan uji non-parametrik yang paling banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Sebab ada beberapa syarat di mana C-square dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count FO sebesar 0. Yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expect count kurang dari 5. Dan yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Jenis uji Chi-square. Rumus Chi-square sebenarnya tidak hanya ada satu. Apabila tabel kontingensi bentuk 2x2, maka rumus yang digunakan adalah koreksi Yates. Dan apabila tabel kontingensi 2x2, tapi tidak memenuhi syarat, yaitu ada sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5, maka rumus harus diganti dengan rumus Fisher-Exertes. Uji keselarasan goodness of fit adalah analisis untuk mengetahui apakah distribusi data seragam atau tidak. Uji goodness of fit adalah salah satu teknik statistik yang memudahkan peneliti menilai kemungkinan memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu akibat dari kesalahan sampling. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uji Chi-square. Yang pertama, data. Data terdiri dari observasi independen N dari suatu variabel acak X. N pengamatan ini dikelompokkan ke dalam kelas C, dan jumlah pengamatan masing-masing kelas disajikan dengan tabel kontingensi 1 kali C. Yang kedua ada asumsi. Sampel merupakan sampel acak, skala pengukuran setidaknya nominal. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis dapat dinyatakan dalam kalimat, yaitu H0 adalah fungsi distribusi dari variabel random yang diamati, yaitu F kali X. H1 adalah fungsi distribusi dari variabel random yang diamati berbeda dari F kali X. Yang keempat, ada uji statistik. Misalkan, P kali J merupakan probabilitas acak pengamatan pada X yang berada di kelas J, dengan asumsi bahwa F kali X adalah fungsi distribusi X. Yang kelima, aturan kesimpulan.
Aturan kesimpulan, fungsi distribusi sesungguhnya tidak pernah persis sama dengan fungsi distribusi hipotesis. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan yang baik untuk fungsi distribusi yang benar dan tes ini menyediakan cara untuk membenarkan penggunaan F kali X sebagai pendekatan yang baik dengan penerimaan H0. Uji normalitas data. Uji kenormalan dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mengolah data secara statistik, terutama dalam menentukan statistik yang digunakan apakah menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Uji normalitas data awal tersebut menggunakan rumus C kuadrat. Hipotesis yang diuji adalah H0 adalah data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. HA adalah data pada sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. Untuk rumusnya, X2 sama dengan K sigma I dikurang 1, OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Untuk X2 adalah C kuadrat, OI sama dengan frekuensi pengamatan, untuk EI adalah frekuensi yang diharapkan, dan K adalah banyaknya interval. Langkah-langkah melakukan uji kuadrat. Yang pertama ada mengelompokkan data dari hasil ulangan akhir semester dalam bentuk data interval. Yang kedua, menentukan rata-rata dari interval. Yang ketiga, menentukan simpangan baku dari data interval. Yang keempat, menentukan batas interval. Yang kelima, menentukan angka-angka standar dengan persamaan. Yang keenam, menentukan peluang untuk Z, yaitu dengan melihat nilai Z dan mengkonsultasikan pada dasar normal standar. Yang ketujuh, menentukan luas daerah, yaitu selisih antar peluangnya. Yang kedelapan, menentukan frekuensi harapan yang merupakan hasil antara luas daerah dengan jumlah siswa. Yang kesembilan, menentukan nilai C kuadrat dan mengkonsultasikan harga C kuadrat hitung dengan harga C kuadrat table. C kuadrat untuk uji independensi. C kuadrat dapat digunakan untuk uji independensi yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel bila datanya berbentuk nominal. Uji independensi merupakan uji antara dua variabel, yaitu variabel 1 dalam kolom dan variabel 2 dalam baris, atau yang biasa dikenal dengan tabel kontingensi. Tabel kontingensi adalah tabel berisi data dengan ukuran baris R dan kolom C yang berisi data yang diperoleh dari sampel. Nilai-nilai yang terdapat pada perpotongan kolom dan baris adalah isi tabel kontingensi dan merupakan frekuensi teramati. Langkah melakukan uji independensi. Langkah melakukan uji independensi yang pertama ada menyusun hipotesa. Hipotesa 0 biasanya menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel, sedangkan HA menyatakan ada hubungan antar dua variabel. Yang kedua, mengetahui nilai X2. Tabel dengan taraf nyata A dan derajat bebas DF sama dengan R dikurang 1 dikali C dikurang 1. R adalah banyaknya data dan C adalah banyaknya kolom. Yang ketiga, menentukan frekuensi harapan FE, di mana FE untuk setiap sel dirumuskan FE sama dengan jumlah menurut kolom dikali jumlah menurut baris per jumlah total. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.